Hari ini, hari Senin 10 Oktober 2022, kami dari LBH Jakarta mengajukan permohonan banding dan mendaftarkan upaya hukum banding terkait putusan gugatan Citizen Lawsuit yang sebelumnya telah kita ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga sudah diputus oleh Majelis Hakim. Isi putusannya pada intinya adalah menolak argumen mengenai kewenangan mengadili gugatan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam permohonan banding ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait ketidaksepakatan kami dari kuasa hukum para penggugat maupun para penggugat terkait pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Pertama, Majelis Hakim tidak sepakat dengan seluruh argumen para penggugat yang menyatakan bahwa gugatan mekanisme Citizen Lawsuit dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terkait hal ini kami sangat menyayangkan sekali hakim yang berpendapat seperti itu, karena hal tersebut telah menutup pintu upaya pencarian keadilan oleh warga negara, oleh para penggugat. Lalu yang kedua, Majelis Hakim menyatakan bahwa persoalan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2019. Kami berpendapat bahwa apa yang menjadi objek gugatan di dalam gugatan Citizen Lawsuit ini adalah sesuatu hal yang sifatnya abstrak, di mana yang kami mohonkan adalah sebuah skema kebijakan yang sifatnya holistik, yang tidak terbatas pada tindakan faktual pemerintah ataupun tidak terbatas hanya pada keputusan dalam bentuk basicing atau konkret. Lalu yang selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa apa yang digugat dalam gugatan CLS Pinjol ini adalah persoalan publik, di mana di dalam gugatan CLS Pinjol ini tidak ada persoalan keperdataan. Kami sampaikan bahwa meskipun memang ini adalah berangkat dari kerangka publik, kerangka pembelaan hak-hak warga negara, namun sebenarnya terdapat ada hubungan keperdataan yang sifatnya sangat khusus, yang sangat khas di dalam objek gugatan CLS Pinjol ini, yaitu di mana warga negara selaku para penggugat dalam gugatan CLS Pinjol mengalami sejumlah kerugian yang sifatnya keperdataan karena diancam, diperas, dan lain seterusnya, sehingga harus membayar pengembalian utang yang jauh melebihi dari apa yang sebelumnya diutangkan oleh konsumen pinjol ini. Nah, tetapi pemerintah tidak bisa mengantisipasi atau mencegah terjadinya praktik-praktik seperti itu gitu. Praktik-praktik pemerasan berbasis aplikasi pinjol. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa ini terdapat kerugian yang sifatnya material yang timbul dari persoalan keperdataan juga gitu. Lalu yang selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2019 setelah diterbitkannya Perma nomor 2 tahun 2019 terkait kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, menyampaikan kenapa kemudian di tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih menerima gugatan CLS terkait polusi udara dan juga bahkan sampai diputus di tahun 2021. Saat itu, perkara gugatan CLS polusi udara diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diperiksa oleh hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup. Dan di Pengadilan Tata Usaha Negara belum ada hakim yang memiliki sertifikat lingkungan hidup, hakim lingkungan hidup. Kami sangat-sangat menyayangkan dan kami sangat tidak paham dengan argumen hakim, karena sesungguhnya ada banyak hakim di seluruh Indonesia yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Lalu yang selanjutnya di bagian pertimbangan terakhir, Majelis Hakim menyatakan jika yang digugat di dalam gugatan ini adalah isu atau persoalan terkait peraturan perundang-undangan tertentu, maka kewenangan mengadilinya bukan di Pengadilan Negeri, akan tetapi di Mahkamah Konstitusi. Apa yang kami gugat di dalam gugatan Citizen Lawsuit mengenai pinjaman online ini bukanlah satu peraturan perundang-undangan tertentu. Akan tetapi yang kami gugat adalah absennya tanggung jawab pemerintah atau negara dalam melindungi hak-hak warga negara.
termasuk dalam hal menyediakan seperangkat paket kebijakan hukum yang sifatnya holistik, yang dimana itu dapat melindungi hak-hak warga negara, konsumen pinjol ketika kemudian melakukan transaksi-transaksi pinjol. Sedangkan absennya kebijakan holistik ini ternyata telah menimbulkan kerugian bagi warga negara. Di sini nampak tidak ada tanggung jawab pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak-hak konsumen. Kami mohon dukungan dari teman-teman, dari masyarakat publik seluasnya untuk dapat mendukung proses pengajuan upaya hukum banding yang saat ini kami tempuh dan kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami memohon agar hakim pengadilan tinggi yang menerima, memeriksa dan juga mengadili perkara banding ini untuk dapat mengadili seadil-adilnya dan juga mempertimbangkan secara patut dan layak argumen-argumen yang kami sampaikan di dalam memori banding ini, sehingga hakim banding yang memeriksa perkara ini dapat menjadi hakim yang progresif, hakim yang membela kepentingan publik, dan hakim yang bisa memberikan keadilan bagi publik sebagai mandat daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dukung terus layanan bantuan hukum LBH Jakarta secara gratis melalui kanal Simpul Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan.